Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin ada podcast gini di sini tentang podcast ini orang-orang di sini lah. Jadi pertama-tama saya akan pantau dulu. Pagi-pagi pergi ke menara, pulangnya ke pesta sambil menari-nari. Jangan tinggi. Jadi hari ini Indonesia banyak kesara. Tapi tenang saja, Prabowo Gibran ada di sini. Oke, jadi Boleh. mungkin boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Reza Putra. Nama saya Farhan Hussein Rahmat. Nama saya dari Lofiansyah. Nama saya Raffi Kaisan Arya Putra. Nama saya Ramadan Hanif. Oke, jadi dari pertanyaan pertama dulu ya. Nah, jadi kalau nggak salah kemarin itu Prabowo ada pidato. Jadi pidatonya bunyinya kayak gini. Emang apa sih masalah yang lebih genting dari perut lapar? Nah, kebetulan MBG ini menguras 20% APBN dari pendidikan. Jadi menurut kalian semua nih, pernyataan Prabowo itu bermasalah nggak sih? Tentang apalagi dana pendidikan ini bakal terkuras gitu. Jadi bakal apa ya? Problemnya apa gitu ya? Mungkin dari Raffi dulu. Ya, jadi kan gimana ya? Sebenarnya kalau Prabowo bilang perut kosong laparan genting, ya salah. Tapi masalahnya kita lihat konteksnya dulu. MBG kan memilah anggaran ya. Jadi mahal gitu. Anggaran buat pendidikan. Nah, gue jadi inget nih ada pernah ngomong tugas pemerintah, kasih makan ini tugas keluarga. Iya. Ya kan? Nah, tugas pemerintah memastikan si keluarga ini bisa ngasih makan. Lewat cara apa? Lewat cara kerja. Nah, cara kerja gimana? Pendidikan. Kan kalau orang pendidikan maju, salonnya kerjanya bagus. Makannya apa? Ngambil makan gitu kan. Nah, saya Prabowo ini prioritasnya salah ya. Iya. MBG ini ya, ini mungkin agak klise, tapi memang ada baiknya. Tapi kalau digonggongkan gini mulu, malah banyak buruknya karena anggaran yang bisa berkelanjutan itu diambil. Gitu. Mungkin kalian berdua ada yang berpendapat? Kalau dari gue sendiri ya, kalau dari saya sendiri terlalu mungkin benar kata yang dikatakan Raffi kalau makan itu baik karena untuk mengenyangkan atau ngisi perut lah Biar nggak mati lah. iya biar nggak mati kalau ibarat kata kalau katanya Prabowo. Tapi coba kita lihat dari sisi lainnya dulu, masih banyak anak-anak sekolah yang harus berjuang buat menuju sekolahnya. Masih banyak ibaratnya kalau masih makan itu sunnah, apa yang dikatakan UI sama anak UI yang Fatimah ya kalau itu cuma kalau masih makan itu sunnah, kenapa nggak yang wajibnya dulu aja? Terus kata dia, aku setuju banget dengan kata-kata kakak Fatimah itu. Kayak kok masih banyak hal fundamental lainnya yang harus dibenahi, tapi kenapa harus MBG yang digembur-gemburkan, dan kenapa si presiden ini minta validasi ke orang-orang kalau ini tuh baik dan nggak lebih genting, padahal masih banyak kok yang lebih genting sebenarnya. Kenapa harus makan dan makan doang? Kalau menurut aku sih. Nah, kan dari pemaparan tadi kayak dari kalian deh. Tadi kan Raffi juga sempat bilang kalau misalnya pendidikan itu kayak akhirnya bisa bikin orang makan gitu. Nah, menurut kalian itu pendidikan itu lebih penting dari MBG atau tidak sih sebenarnya? Mungkin Farel bisa. Kalau menurut saya sih lebih penting ya, karena kan dari pendidikan kita bisa belajar juga ya, misalnya mungkin nanti kedepannya bakal kita dapat kerjaan lebih baik atau bisa dapat ya pokoknya kita bisa lebih enak gitulah makanya. Ya, kita juga teringat ya, apa kan ada peribahasa apa namanya gini, kalau ada orang lapar kasih dia ikan maka dia akan makan selama sehari. Ya. Ajarkan dia mancing maka dia akan bisa makan seumur hidup. Ya. Ya. Kalau menurut Mas Erlang sendiri? Ya saya setuju dengan yang lainnya ya, karena ada prioritas yang lain, misalnya memberi gaji guru dengan gaji yang besar, apalagi guru honorer, terus mensubsidi dana buat kuliah, meningkatin kapasitas sekolah gitu, dibanding MBG gitu. Sementara MBG ini
dikasihnya cuma buat anak-anak sekolah doang gitu. Sementara di luar sana orang-orang yang memang orang asli kelas bawah gitu, orang yang mohon maaf emang orang susah gitu, orang pemulung segala macam itu banyak yang masih nggak makan gitu. Ini malah anak-anak sekolah banyak juga orang-orang kelas menengah yang dikasih MBG gitu. Sementara ya orang-orang yang memerlukannya nggak dikasih apa-apa gitu. Biaya kuliah masih mahal, terus UKT masih mahal, gedung sekolah masih dikit tuh, dan biaya kehidupan juga masih kurang. Nah, menurut saya sendiri bentuk pendidikan yang paling ideal tuh untuk Indonesia tuh bagaimana sih? Mungkin ada yang mau buat Mas Raffi dulu deh. Kan kita udah lihat ya cerita apa Pak Nadiem tuh yang lagi awal ya. Sebenarnya kalau kita lihat dia pengen mengimplementasikan sistem yang maju kayak kan dia bilang contohnya itu Finlandia. Nah masalah Indonesia ini kita akuin aja Indonesia itu masih negara yang miskin gitu kan, negara berkembang. Kalau sistem kayak gini kita belum punya apa ya privilege untuk bikin sistem kayak gitu. Kalau menurut saya ya kita itu memang udah udah tepat nih, cuma belum tepat banget karena udah sebenarnya Indonesia itu meritokrasi, ada UTBK, UN, sekarang apa namanya TKA. Ada yang bilang mungkin nggak ada, tapi menurut saya untuk meritokrasi kalau kita negara berkembang itu udah pasti, cuma perjalanannya aja. Ada lagi. Kalau menurut saya sendiri dengan kayak gini tuh sebenarnya udah baik. Cuma ada beberapa titik kayak harusnya tuh nggak harus seperti itu. Contohnya kalau seperti Pak Nadiem yang ingin memajukan sekolah pendidikan, tapi pada saat itu mungkin mistake-nya di ini ya di 3T karena dia belum ada internet, jadi teknologinya kayak sia-sia, mungkin ya prasarananya kurang. Nah mungkin kalau menurut saya ada beberapa tempat yang emang harus prasarananya dibagusin dulu ya, jadi nggak apa-apa dibedakan tapi asal menuju ke hal yang sama. Nah itu kalau menurut saya. Ya ditambah lagi ya, ini program MBG ini sebenarnya cuma menghubungin orang-orang yang berjasa pada Prabowo khususnya saat dia pilpres, jasa membantu kampanye Prabowo, orang-orang yang sekarang jadi pegawai SPPG segala macam, dan orang-orang yang nyelenggarain MBG. Kenapa nggak sekolah aja yang disuruh yang atur MBG-nya atau yang nyediain MBG-nya? Oke, mungkin itu aja podcast dari kita, dari aku sendiri, dari moderator. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.